Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirlian Nadia Khairatus Sarif dengan NIM belakang 103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas menganalisis kasus. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia analisis kesehatan, kualitas pelayanan laboratorium kesehatan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan dan hasil uji, tetapi juga pada bagaimana manusia diperlakukan di dalam proses tersebut. Setiap pasien datang dengan kondisi latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, sehingga analisis kesehatan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya akurat, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam lingkungan kerja yang kompleks, keputusan profesional sering dipengaruhi oleh situasi sosial, tekanan waktu, serta harapan pasien. Oleh karena itu, pemahaman tentang prinsip kemanusiaan menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap bermutu, etis, dan berpihak kepada keselamatan serta martabat pasien. Selanjutnya, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ada 4. Yang pertama, keadilan. Kedua, kesetaraan. Yang ketiga, kasih sayang. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Yang pertama, keadilan. Memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis, bukan karena status sosial atau kemampuan, serta kemampuan pembayaran. Setiap pasien diperlakukan dengan standar yang sesuai prosedur. Yang kedua yaitu kesetaraan. Kesetaraan memberikan pelayanan yang sama pada semua pasien tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang pasien. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Menghadapi pasien dengan sikap empatik, menghormati kondisi mereka, serta memberi dukungan yang manusiawi terutama bagi pasien yang kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Berperan aktif mendukung akses kesehatan yang inklusif, membantu pasien yang kesulitan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan laboratorium. Selanjutnya, analisis kasus. Dalam kasus ini, seorang analisis kesehatan perlu menempatkan prosedur standar sebagai pedoman utama untuk menjaga mutu dan keamanan pemeriksaan. Ketika pasien VIP meminta hasil dipercepat sebelum prosedur selesai, analisis harus menolak secara profesional. Karena percepatan yang tidak sesuai SOP berpotensi menurunkan akurasi hasil dan merugikan pasien yang sudah sesuai antrian. Penolakan ini bukan bentuk ketidakhormatan, tetapi wujud komitmen menjaga keadilan dan integritas laboratorium. Sementara itu, pada pasien yang kurang mampu, analis perlu menunjukkan empati melalui komunikasi yang suportif serta membantu mengarahkan pasien pada solusi administratif seperti rujukan ke program subsidi, skema pembebasan biaya, atau konsultasi ke bagian administrasi untuk opsi keringanan biaya. Tindakan tersebut mencerminkan nilai Islam berkemajuan yang mengedepankan kebaikan berbasis aturan, menjaga martabat manusia, dan tidak memihak berdasarkan status sosial. Dengan menyeimbangkan kepatuhan pada SOP dan sikap empatik, analis dapat tetap menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya tentang keterkaitan dengan SDGs. Yang pertama, SDGs 4, pendidikan berkualitas. Analis menerapkan literasi etika dan profesionalisme yang dipelajari. SDGs yang 5, kesetaraan gender. Layanan diberikan tanpa bias gender ataupun memandang status sosial. Yang ketiga, SDGs 10, mengurangi ketimpangan. Membantu pasien kurang mampu melalui dukungan akses layanan. Yang terakhir, SDGs 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Menegakkan SOP untuk menjaga integritas layanan laboratorium. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan harus menjadi dasar dalam setiap pelayanan laboratorium kesehatan. Analis perlu bersikap adil, empatik, dan profesional meskipun menghadapi pasien dengan latar belakang sosial yang berbeda. Menjaga kesetaraan pelayanan, mematuhi SOP, dan mengedepankan tanggung jawab sosial merupakan wujud nyata kontribusi terhadap mutu pelayanan kesehatan.
Nilai Islam berkemajuan serta tujuan SDGs semakin menegaskan pentingnya integritas moral dalam setiap keputusan profesional yang diambil analisis kesehatan. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.